Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan bahas surat ke-9 At-Taubah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan suatu surat, nadhara ba'dhum ila ba'din, orang-orang munafik ini saling memandang antara satu dengan yang lainnya. Hal yarakum min ahadin thumma sarafu, apakah ada yang melihatmu? Jadi mereka mau bertanya apakah ada orang-orang muslimin ini melihat ketidaksukaan mereka terhadap surat yang diturunkan ini. Sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Maka memalingkan Allah hati mereka. Jadi Allah membuat hati mereka berpaling. Mereka nggak bisa untuk menerima hikmah daripada ayat yang turun kepada Rasulullah SAW, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi inilah suatu al-ghaib tentang hati manusia yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran mengenai kaum munafik yang mereka sama sekali tidak tergerak hatinya ketika Al-Quran diturunkan kepada mereka. Mereka tahu mereka punya kawan-kawan, mereka ada komunitas tersendiri, dan ketika Al-Quran itu diturunkan, mereka memandang satu sama lain seolah tidak ada hal besar yang terjadi ketika Quran turun. Kemudian mereka konsisten berpaling darinya, tidak mau mengambil hikmah daripada ayat Quran yang diturunkan ini. Sehingga sebagai balasan sebagai suatu perbuatan dosa yang dilakukan konsisten adalah Allah tutup hatinya. Mereka tidak lagi bisa mendapatkan hidayah walaupun Allah menurunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hasil doa dari Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibunya di Makkah sendirian. Dalam doa Nabi Ibrahim, beliau meminta, walaupun belum ada komunitas di sana, Nabi Ibrahim memandang ke depan, ke dalam masa depan, supaya diturunkan Rasulullah SAW, diturunkan seorang Rasul yang akan membawa mereka ke dalam kebaikan. Seorang Rasul yang lahir di kalangan mereka dari hasil pernikahan orang terpandang di kaumnya, yang mereka tahu latar belakang sifat amanahnya,
dan tahu bahwa dari kecil Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Jadi tidak ada satu hal yang bisa dijadikan hujah untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Tetapi sebagian mereka tetap menolak. Azizun alaihi ma anittum, terasa berat olehnya apa yang kamu derita. Jadi Allah menginstal rasa sayang di dalam diri Rasulullah SAW, rasa sayang yang tidak bisa dimengerti, seperti analognya adalah seorang rasa cinta yang dimiliki oleh orang tua kepada anaknya, walaupun anak itu tidak memberikan manfaat kepada orang tua, tetapi rasa sayang itu sudah ada untuk melindungi, menyayangi, membesarkan, berkorban semuanya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat menginginkan kebaikan atas kalian, supaya kalian tuh bisa masuk ke dalam Islam. Untuk beliau tunjukkan kebaikan-kebaikan Islam yang membawa kemaslahatan di dunia, dan kemudian mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surganya di akhirat nanti. Dan juga dia terhadap orang-orang mukminin amat penyantun dan penyayang. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan jika mereka itu tetap berpaling, orang-orang kafir itu tetap berpaling, orang-orang munafik itu tetap dalam kemunafikannya, maka katakanlah, cukuplah bagiku Allah. Jadi dengan semua usaha, tentu semua usaha itu ada batasnya. Nggak mungkin kalau orang memang sudah ditutup batinnya dari hidayah, tidak mungkin buat dakwahi lagi. Maka katakan, cukuplah bagiku Allah, dan Allah ini ahad, tidak ada Tuhan yang satu kecuali Dia. Atas kepada Allah lah aku bertawakal. Jadi saya melakukan hal ini, saya melakukan hal yang Allah katakan baik dan menghindari hal-hal yang buruk, itu hanya untuk Allah, bukan karena zat yang lain. Dan Allah adalah Rabb, pemilik Arsh, singgasana yang azim, yang besar. Jadi singgasananya yang sudah besar, bagaimana dengan Allah yang duduk di atasnya. Jadi inilah sebagai penutup surat ke-9 At-Taubah. Sebuah kisah yang melingkupi ajakan kepada kaum muslimin untuk berjihad menentang orang kafir. Kemudian dari situ Allah memfirmankan tentang bagaimana orang-orang muslim harus bertindak atau merespon kepada panggilan Rasulullah SAW untuk berjihad, dan kenapa kita harus tegas kepada mereka. Dan juga Allah memberitahukan bahaya orang-orang munafik
yang mereka tetap insist dalam kemunafikannya. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.